Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang Allah muliakan, kita bertemu lagi dalam program Betah Belajar Tahsin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih memiliki keinginan untuk belajar, khususnya dalam membaca Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sedikit saja kita mengulang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Beberapa waktu lalu, terakhir, kita membahas tentang huruf-huruf yang harus kita perhatikan cara bacaannya, karena kondisi tertentu. Yang terakhir banget kita membahas tentang hukum ro. Bagaimana cara membaca hukum ro? Pendapat para ulama membedakan, ada hukum ro itu yang bisa dibaca tebal, tafkhim, harus dibaca tebal, tafkhim. Kemudian harus dibaca tipis atau tarqiq, atau juga bisa dibaca dengan dua. Jawazul wijhain, dua cara, bisa tebal, bisa tipis, dan sebelumnya juga sudah saya sebutkan. Yang tebal, tafkhim itu bagaimana kondisinya, tipis bagaimana, dan yang dua pun contohnya apa, yang bagaimana, dan bagaimana cara bacanya. Para pemirsa yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas masih seputar hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membacaannya, dan kita harus berhati-hati menerapkan sifat-sifat hurufnya. Makhraj sudah kita bahas, sifat huruf sudah kita bahas, namun seringkali atau mungkin kadang-kadang kita juga berada pada kondisi yang kesulitan membedakan antara sifat yang satu dengan yang lain, sementara hurufnya berada pada makhraj yang sama, gitu ya. Bagaimana cara kita mengeluarkan, membunyikan, dan seterusnya. Ya, sebelum ke situ, ada satu materi dulu yang akan kita bahas lebih awal, terkait dengan cara membaca tebal dan tipis. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kita tahu huruf ro yang terakhir kita bahas, itu pada dasarnya dia memiliki sifat yang istifal, bukan isti'la. Istifal itu huruf-hurufnya tipis, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ternyata dia harus dibaca tebal atau tafkhim. Nah, maka di pertemuan yang dulu sekali, sudah lama sekali, kita membahas tentang huruf-huruf, bentuk-bentuk huruf, jenis-jenis huruf. Ada huruf hijai, huruf abjadi. Huruf hijai juga kemudian ada huruf yang asli, ada huruf far'i. Di antara yang kita bahas adalah huruf far'i yang hari ini kita ketemu, yakni huruf lam. Nah, lamnya lam apa? Lam mufakhamah. Ya, lam bukan sembarang lam yang biasa, tapi lam ini sekali lagi keluar dari kebiasaan. Lam, kita tahu lam itu huruf, termasuk huruf yang memiliki sifat istifal. Seperti ro tadi ya. Sifat tipis. Dalam keadaan apapun lam ini harus dibaca tipis. Mau sedang kasroh, dhamma, fathah, sukun, tasydid, bagaimanapun, maka dia harus tipis. Tetapi ternyata kita tahu dan sering kita praktekkan, ada lam yang harus dibaca tebal. La budda, harus dibaca tebal. Bagaimana contohnya? Seperti apa dalilnya? Kita kembali ke rujukan kita, yakni dari kitabnya Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang kita biasa kenal begitu, beliau menyampaikan, kata beliau dalam baitnya, wa fakhimil lama min ismillahi. Ternyata lam harus loh dibaca tebal. Ini perintah. Wa fakhimil lama, dan tafkhimkanlah, tebalkanlah huruf lam. Kapan? Min ismillahi. Ketika lam ini ada pada kalimah Allah, nama Allah Ta'ala. Ulang ya. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin au dhammin. Nah, tapi syaratnya
kalau lafaz Allah ini sebelumnya ada huruf apapun juga yang berharokat fathah atau dhammah, an fathin atau dhammin, berharokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah dengan lamnya itu harus dibaca tebal. Bagaimana tebalnya itu? Bunyinya menjadi lo, bukan lo dengan bibir monyong ya, tapi lo. Bagaimana cara membunyikan huruf lam tebal itu tanpa bibir monyong, tetapi bunyinya kok seperti o? Sama seperti huruf yang lainnya, seperti huruf istilah, seperti huruf lo yang sebelumnya kita bahas, dengan cara mengangkat pangkal lidah. Irtifa'u aqsal lisan. Terangkat pangkal lidah sehingga bunyinya menjadi lo, bukan lo. Maka kita baca Allah, Allah, gitu ya. Wallahu, innallaha, rasulullahi. Lafaz Allah dibaca lo, padahal itu lam sekali lagi. Nah, dibaca tebal. Yang kedua, pada kondisi lafaz Allah juga, tetapi lamnya dibaca tipis, dibaca la. Kalau untuk bacaan yang lain sudah tentu kita biasa bertemu dengan huruf lam dibacanya ya la. Tapi ini pada huruf lafaz Allah juga dibacanya la. Kondisi apa? Ketika dia sebelumnya ada harokat kasroh. Lafaz Allah sebelumnya ada huruf apapun berharokat kasroh, maka lafaz Allah lamnya dibaca la. Tipis, parkik. Contohnya billahi, bismillahi. Jadi tidak bismillahi. Loh, kenapa bisa berbeda? Kita kan sama-sama lafaz Allah. Kenapa kalau mau o ya o saja semua, kalau a saja semua? Kenapa begitu? Kalau ada pertanyaan begitu, jawabannya satu. Dari sananya. Nah, gampangnya begitu. Riwayatnya memang begitu. Lafaz Allah ini dibaca lo, dibaca tebal, lamnya ketika sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah, dibaca tipis atau la bunyinya kalau sebelumnya ada harokat kasroh. Bismillah, billah, a'udzu billahi, lillahi ma fis samawati wal ard, dan seterusnya. Pokoknya lafaz Allah sebelumnya harokat kasroh maka dibaca tipis, dibaca la. Kalau fathah atau dhammah dibaca lo. Begitu, pemirsa. Bagian pertama yang kita bahas bahwa huruf lam ini sifat aslinya dia itu tipis, ya, sifat aslinya tipis lam itu, ya. Jadi ketika fathah dibacanya la, tetapi pada lafaz Allah ini huruf lam juga maka dibaca dengan tebal dan bunyinya lo. Allah, rasulullahi. Seterusnya, kemudian ketika sebelumnya ada harokat kasroh maka lafaz Allah lamnya dibaca tipis menjadi la seperti lamnya biasa. Apakah itu jadi tidak mengagungkan? Katanya lafaz Allah dibaca tebal itu untuk mengagungkan Allah. Oh tidak, tanpa mengurangi keagungannya Allah. Ketika kita baca bismillah itu pun tetap tidak mengurangi kemuliaannya Allah, gitu ya. Ini bentuk bacaan saja, dan memang riwayatnya begitu. Riwayat dari mana? Dari Nabi SAW sampai kepada kita sudah bahas sebelumnya. Hakadha minhu ilaina wasala. Begitu juga sampai kepada kita, karena Allah menurunkan begitu sampai kepada kita, maka bacaannya seperti itu. Lafaz Allah sebelumnya harokat fathah dibaca la. Lafaz Allah sebelumnya sebelumnya harokat kasroh dibaca la. Lafaz Allah sebelumnya harokat fathah atau dhammah dibacanya lo, Allah. Kita lanjutkan materinya setelah yang berikut ini. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita kembali lagi. Kita melanjutkan materinya. Tadi sudah membahas tentang huruf lam. Biasanya dibaca tipis, tapi pada kondisi berada pada lafaz Allah, dia dibaca tebal. Tambahan sedikit tentang huruf lam ini. Kita baca biasa begitu, dibaca tebal huruf lam itu hanya pada lafaz Allah saja dengan kondisi sebelumnya harokat fathah atau dhammah. Itu yang riwayatnya biasa kita baca sehari-hari. Ini riwayat Imam Hafs an Asim al-Kufi. Ternyata di riwayat yang lain itu ada loh, huruf lam dibacanya juga tebal.
ada bacaan yang lain. Contoh saja, kita membaca awal surat Al-Baqarah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah alif lam mim, masuk ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ketiganya, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau kita biasa baca begitu, ternyata ada riwayat lain membacanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lamnya dibaca tebal, jadi shalah. Riwayat siapa? Riwayat Imam Warash An-Nafi'. Nah, Imam Warash dengan qiraatnya Imam Nafi' Al-Madani dari Madinah, beliau membacanya begitu. Lah kok bisa berbeda begitu? Nah, itu riwayat. Ya, kalau kita sedang pelajari qiraah Asyrah atau qiraah Sab'ah minimal di Imam Syatibi, itu akan kita pelajari begitu bacanya. Ya, Imam Warash itu bacanya wa yuqimunas shalah, dan bacaan lain juga lamnya yang berdekatan dengan huruf isti'la, diantaranya begitu bacanya, baca tebal. Ya, tapi nggak usah coba-coba kalau kita tidak tahu ilmunya. Yang biasa kita baca saja menggunakan riwayat Imam Hafs an Asim, maka kita membaca dengan yuqimunas shalah saja. La-nya tipis saja biasa. Yang kita tebal di lafaz Allah sebelumnya harakat fathah atau dhammah. Kita masuk ke materi berikutnya. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, ini masih membahas tentang materi yang hati-hati bagaimana ketika kita membacanya dalam Al-Quran terkait dengan sifat-sifat dan pembahasan tentang penguatan huruf-huruf. Ya, tadi membaca tentang wafakhimil lama min ismillahi an fathin au dhammin ka abdullahi. Ya, jadi ketika membaca lafaz Allah dibaca tebal, fakhim lamnya itu ketika sebelumnya harakat fathah atau dhammah. Berikutnya ada materi yang harus dipertahankan membaca tebalnya, dikuatkan bacaan tebalnya. Ya, apa? Huruf-huruf isti'la dan huruf-huruf itbaq. Kita sudah membahas tentang ini. Huruf isti'la, yakni cirinya pangkal lidahnya terangkat. Gampangnya huruf-huruf yang kita bunyikan bunyinya O. Ya, ada 7. Wasab'u ulwin khussadin qidh. Mudah-mudahan ini di bawah di deskripsi bisa ditambahkan link-link materi yang sebelum-sebelumnya yang dulu-dulu. Mungkin bisa dicek kembali tentang sifatul huruf ya. Wasab'u ulwin khussadin qidh. Ada 7 huruf isti'la, kha, shad, khusa, dad, ghain, ta, qaf, kaf, qaf dan kha, gitu ya. Saya ulang ya. Khussadin qidh. Oh iya, maaf. Khusa, kha, shad, khusa, dagtin, dad, ghain, ta, khussadin qidh, qaf dan dha. Mohon maaf ya, itu urutannya. Jadi khussadin qidh, hasar, ya. Itu huruf-huruf istilah. Berikutnya bagaimana cara baca? Dibacanya tebal. Wa harfal isti'la'i fakhim. Huruf-huruf istilah yang barusan disebutkan fakhim maka harus dibaca tebal. Wa khususo, dan khususnya huruf-huruf litobaqo, huruf-huruf itobaqo. Huruf istilah ada 7, ada yang lebih khusus, lebih kuat, aqwa, lebih kuat bacaan tebalnya. Yang mana 4 huruf. Apa saja? Terbahas juga ya di sifat huruf. Huruf-huruf kitab itu sad, dad, ta, dha. Ya, wasadun, dadun, taun, dha'u, mutabaqah. Ya, 4 huruf ini istilah juga, tetapi istilah ada 7. Di antara huruf istilah ada 4 huruf yang itobaqah. Dibacanya harus lebih kuat lagi ketebalannya dibanding huruf istilah yang lainnya. Di antara 7 itu, ini yang paling kuat tebalnya. Aqwa, lebih kuat. Ya, contohnya qala, itu untuk contoh yang istilah. Ya, nahwu qala wal 'asha, so ini untuk contoh yang itbaq. Karena tadi huruf shad termasuk huruf yang harus dibaca tebal, istilah dan itbaq. Ya, itu yang harus kita baca tebal. Kemudian ada contoh-contoh ketika hurufnya harus lebih jelas, dibaca tebalnya biar tidak tertukar. Ya, contoh ini wabayyinil itbaqu min ahad tuma basat
ada kata dalam Al-Quran itu huruf to sukun bertemu dengan ta. Nah, harus dijelaskan ini sifat yang lainnya, sifat tambahan qalqalah. To ini huruf punya sifat qalqalah. Hilang karena bertemu dengan huruf ta yang sama-sama makhrajnya. Tetap jadi kita dihukumi dengan idgham, diidghamkan ke huruf ta. Tetapi karena sifat itbaq ini yang kuat, maka tidak boleh dihilangkan. Wa bayyinil itbaqa, jelaskan, keluarkan ucapan dengan jelas sifat itbaq pada huruf to yang sukun bertemu dengan huruf ta. Ahadtu, tidak ahadtu, tidak qalqalah ya, tapi diidghamkan ke huruf ta, tapi sifat itbaqnya tidak boleh hilang. Ahadtu, help, to-nya tebal tetap. Aha ketemu huruf to sukun, help tebal. Tu ketika mengucapkan huruf ta-nya tipis, tidak jadi ahal tu, tidak ya, ahal tu. Contoh yang lainnya, basal ta, nah tidak, basal tota, tidak, atau basat ta, tidak, idgham semuanya. Nah, dalam istilah tajwid kita sebut dengan idgham naqis, kurang idghamnya, nggak masuk semua. Kenapa? Karena ada sifat huruf to yang masih di bawah. Ya, saya ulangi. Huruf to, karena dia huruf itbaq, maka tebalnya huruf itbaq ini tetap di bawah, tapi qalqalahnya hilang. Ketika mengeluarkan huruf berikutnya, huruf ta, maka murni ta-nya itu tidak itbaq dan tidak isti'la bahkan, karena dia sifatnya istifal, tipis. Ahadtu, basat ta. Walaupun ada riwayat lain baca basot ta, sinnya jadi sod gitu dibacanya so. Kalau kita yang riwayat kita baca tidak. Nah, kemudian Imam Al-Jazari rahimahullah taala beliau mengingatkan juga pada bacaan yang para ulama berbeda pendapat. Ya, pada kata apa? Ketika huruf qaf sukun. Huruf qaf itu kan huruf isti'la. Sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, ada contohnya di surat Al-Mursalat, ya, alam nakhluqukum, ya. Kata Imam Al-Jazari, para ulama berbeda pendapat. Ada yang bacanya nakhluqukum idgham kamil, idghamnya sempurna semuanya, qafnya hilang sama sekali, mulai masuk lu langsung ke kaf, karena ini makhrajnya sangat berdekatan. La alam nakhluqukum, gitu ya. Pendapat yang pertama, idghamnya kamil. Pendapat yang kedua, idghamnya naqis. Seperti tadi ahadtu itu, idghamnya naqis. Sifat isti'lanya huruf qaf tetap di bawah. Nah, jadi bacanya nakhluqukum. Luk, ketika luk ketemu dengan qaf itu tebal, pangkal lidah terangkat. Kemudian ketika masuk ke huruf berikutnya kaf, murni kaf. Kum, ya, tidak nakhluqum, tidak nakhluqkum. Jadi tebal dulu ketemu huruf qaf tapi tidak boleh mantul, kemudian baru keluarnya berikutnya adalah huruf hidupnya berupa huruf kaf. Ya, jadi berbeda ulama pendapatnya, kita pakai yang mana? Ya, insya Allah boleh pakai yang manapun juga. Ya, asal tahu dalilnya, tahu dasarnya, maka diterapkan alam nakhluqkum atau alam nakhluqkum. Yang tidak boleh mantul alam nakhluqakum, kan qafnya qalqalah, nakhluqakum tidak, karena di sini ada sifat ada hukum idgham, diidghamkan. Ada mengatakan idghamnya idgham mutaqaribain. Kenapa mutaqaribain? Karena berdekatan, huruf qaf dengan kaf ini berdekatan makhrajnya, tidak sama ya, karena qaf itu di belakang, kaf itu lebih depan di langit-langitnya itu ya, berdekatan, idgham mutaqaribain, tapi tetap dimasukkan ke dalam idgham, hanya idghamnya naqis, tidak kamil. Ada sebagian sifat huruf qaf maksudnya masih dimunculkan, kemudian masuk ke kaf. Nah, tetapi sekali lagi tadi ada pendapat yang lainnya, idghamnya kamil, itu memasukkannya semua ke huruf kafnya, nakhluqukum. Yang mana yang dipilih? Silakan, boleh yang mana saja. Itu dulu ya. Nah, kita lanjutkan dengan materi yang lain yang akan kita bahas berikutnya setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materinya. Selanjutnya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena ada beberapa di antara kita yang masih sering tertukar. Nah, bacaannya, cara bacanya, atau keliru ketika menerapkannya, ada muncul sifat lain yang seharusnya tidak ada. Masih di kitab rujukan yang kita gunakan, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan di dalam baitnya, kata beliau, wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Apa maksudnya? Wahris, jaga hati-hati. Apanya yang harus dijaga? Sukun. Huruf sukun dalam beberapa kata sering orang tidak sadar menerapkan atau cara mengucapkan sukun ini. Apa? Wahris ala sukuni fi ja'alna. Kenapa? Salahnya apa? Tidak sedikit orang membaca ja'alna, lamnya memantul. Padahal harus dijaga nih sukunnya. Ja'alna. Hati-hati. Ja'alana, alana. Lalu kenapa? Kelirunya apa? Lamnya mantul. Padahal lam ini tidak punya sifat mantul. Sifat mantul yang kita kenal sebelumnya adalah qalqalah. Ya, sifat tambahan itu yang tidak ada lawannya. Qalqalah. Lam tidak termasuk huruf qalqalah yang ada 5 itu. Qaf, po, ba, jim, dal. Lam tidak ada. Ya, maka tidak boleh ja'alna, ja'alana. Apalagi yang salah? Hati-hati, karena lam makhrajnya berdekatan dengan nun, kemudian idghamkan ja'alna. Oh, enggak juga, bukan ya, nggak bisa, tapi ja'alna. Dan yang lainnya an'amta. Keliru apa yang sering terjadi pada bacaan ini? Mantul juga ya. Siratal ladzina an'amta. Kenapa? Nah, sekarang kenapa kok bisa mantul? Kita bahas setelah yang contoh berikutnya ya. Berikutnya apa? An'amta. Kemudian apa lagi? Al-maghdubi. Suka ada yang mantul juga. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Ulang ya. Wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Ini suka mantul-mantul begitu. Ya. An'amta maghdubi dolalena. Jaga sifat lamnya. Memang apa yang berkenaan di sini? Lam, nun, mim yang tadi yang barusan dicontoh-contoh kata-kata itu, orang seringkali membaca memantul karena kurang menjaga sifat tawasudnya. Sifat tawasud. Yang mana tawasud? Bainiyah. Ingat di sifat huruf wa baina rikhwin wasyadidi. Antara rikhwin, rokhawah, wasyadidi dan syiddah ada lin umar, ada bainiyah, ada sifat tawasud, huruf-hurufnya lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru tidak menerapkan sifat bainiyahnya, tawasudnya, maka ja'alana, maka tahan dulu, agak dialirkan. Kalau mengalir banget tidak, itu rokhawah. Tapi tidak boleh tidak mengalir, karena itu syiddah. Ja'alna, tidak ja'alna, ja'alna. An'amta, tidak an'amta. Kalau cepat pasti mantul itu. An'am. Jadi an'amta, dialirkan dulu. An'amta. Nah, terus maghdubi itu kan bukan huruf yang tawasud. Dia apa lagi? Huruf rokhawah. Ghain sukun. Ghain itu termasuk huruf yang memiliki sifat rokhawah. Mengalir. Tidak mengalir, maka akan menyebabkan memantul. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Tidak maghdubi, tapi ghairil maghdu. Bahkan lebih daripada lin umar tadi. Karena lin umar tawasud. Mengalirnya sedikit saja, sebagian dibanding dengan rokhawah yang mengalir. Ya, ada jarian saut, ada aliran suara ketika dia sukun. Maka ghairil maghdubi, tidak maghdubi, tidak kuat. Ya, dia huruf yang
mengalir yang rokhawah. Ghairil maghdubi an'amta wal maghdubi ma'dalalna, lam lagi ya. Dalalna, 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 lam, nun kan berdekatan makhrajnya. Lal tinggal geser saja lidahnya, tidak dilepas dulu. Dalalna. Kalau lidahnya dilepas dulu, maka dia mantul. Dalalna. Harusnya dalalna. Tinggal al begini, geser sedikit ke depan, jadi begini lidahnya. Nah, udah tidak mantul. Mantul itu karena lepas. Dalal, lal, ketika lepas itu bunyi pantulan. Lal ke atas lagi, na, jadi mantul. Caranya begitu supaya tidak mantul. Berikutnya yang harus ditahdirat juga ya, harus hati-hati ketika membacanya. Wa khalidin fitaha mahdzuran asa khawfashtibahihi bimahdzuran asa. Ya, murnikan, khalis, murnikan sifat infitah. Infitah, ingat, lidahnya datar ya, lidahnya terbuka, tidak terangkat, tidak menempel ke atas, itu ya. Lawannya apa? Lawannya itbaq. Kalau itbaq itu lidahnya melekat ke atas ya, tadi ya yang yang 4 huruf shad, dad, ta, dha, itu itbaq. Nah, ini lawannya adalah infitah, huruf sisanya semuanya infitah. Nah, apa pada kata apa? Mahdzuron asa, huruf kata mahdzuron dan asa. Yang mananya huruf zalnya. Apakah suka ada yang itbaq? Seringkali. Kenapa? Membacanya jadi mahdzuron. Mahdzuron. Ada harusnya mahdzuzal, mahdzuron. Bacanya tipis. Kenapa? Beda artinya. Dan di dua kata ini di Al-Quran ada. Mahdzuron dan mahdzuron ada. Itu ya. Bacanya tipis. Bagaimana cara tipisnya? Pangkal lidahnya turun, tengah lidahnya juga datar, ujung lidahnya saja yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mahdzuron. Ya. Sama asa. Yang mananya? Sinnya asa dengan aso. Makanya wakal dilsin fitah mahdzuron asa khawfashtibahihi bimahdzuron aso. Khawatir, sama cara baca dengan mahdzuron aso. Artinya berbeda. Asa, aso, mahdzuron, mahdzuron. Nah, sekarang analisis kenapa ini suka ada orang yang keliru begitu. Saya pernah menemukan, ternyata teman-teman ketika membaca Al-Quran, kata ini ketemu dengan kata ini, mahdzuron, kenapa jadi tebal huruf dalnya? Ternyata di antara ya, mungkin ada sebab yang lain. Di antaranya karena mendahulukan dhammah sebelum dzal. Ini kan dzal berharakat dhammah, dhammah dulu, artinya monyong dulu baru keluar huruf dzal, maka jadi tebal. Contoh begini, mahdzu jadi tebal, mahdzu, monyong dulu, dzu, dhammah dulu baru ke dzal, jadinya tebal, mahdzu. Susah untuk ditipiskan. Tapi coba kalau dari dzal dulu, mahdzu, mahdzu, tipis kan dari jadi gini, dzu, tidak dzu, gitu ya, hati-hati. Dan ini sekali lagi makhrajnya sama persis dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Yang membedakan ini tengah lidah sampai belakang ini yang membedakan nih. Kalau dzal dia datar di bawah, kalau dzo itu pangkalnya ke atas terangkat, yang tengah lidahnya menempel, melekat ke atas. Itu ya, mahdzuron dan mahdzuron. Itu juga dengan asa dan aso. Ya, sama persis. Tengah lidah dan pangkalnya turun di bawah. Sementara sod semuanya naik ke atas. Makhrajnya sama, sin dengan sod kan sama, sofir. Ya, jadi sifat sofir. Wasofiru mustaqin. Min wa min fawqi tanaya sufla. Itu. Berikutnya, satu lagi yang harus jadi perhatian adalah wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah, Imam Al-Jazari rahimahullah taala, beliau menyampaikan
Wara'i syiddatan, dan jagalah dan peliharalah syiddatan, sifat syiddah. Sifat syiddah. Pada apa? Bikafin wabita, pada huruf kaf dan huruf ta. Kenapa harus dijaga? Karena dua huruf ini dia syiddah, kuat, tapi juga memiliki sifat yang lain, yaitu hams. Hams. Apa hams? Kalau syiddah itu inhibasu jaryanis saut, tertahan aliran suara, sementara hams ada aliran udara. Itu ya, ada jarian nafas, ada aliran udara. Loh, jadi bertolak belakang, tidak bertolak belakang karena beda sifat ya, tapi malah jadi kagok. Ya, contoh huruf qaf misal, atau huruf dal gampangnya. Huruf dal itu dia syiddah, kemudian dia bukan hamas, jahar, da, gitu ya. Tapi ini kaf dan ta ini unik, dia syiddah, tidak ada aliran suara ketika disungguhkan ak. Ta juga sama ak, tidak ada aliran suara. Tapi tidak boleh mantul karena bukan huruf qalqalah. Kenapa? Karena dia punya sifat hamas. Nah, apa yang harus diperhatikan sifat syiddahnya? Tidak sedikit orang lebih mengutamakan sifat hamsnya daripada sifat syiddahnya. Maka beliau, Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, wara'i syiddatan, jaga, pelihara sifat syiddahnya pada huruf kaf dan ta ini. Gitu ya. Wara'i syiddatan bikafin wabita, contohnya kasyirkikum. Kenapa? Hati-hati membaca syirkikum. Syirkikum, berlebihan hamasnya. Syiddahnya jadi nggak ada. Syirkikum watatawaffa fitnata. Semuanya hamas semua. Itu ya, hamasnya diutamakan, syiddahnya hilang. Padahal sifat syiddah itu sifat yang kuat, qawi, sementara hamas itu sifat yang dhaif, yang lemah. Maka didahulukan yang kuat dulu daripada yang lemah. Tapi bukan dihilangkan. Itu ya, tidak jadi syirkikum, kikum nggak ada hamasnya, ya salah. Syirkikum tetap syirkikum. Watatawaffa tidak juga, itu tidak ada hamasnya. Watatawaffa tetap ada hamasnya. Dan terutama ketika tasdid atau sukun yang paling gampang. Ketika sukun at, ak, tidak tidak jadi c, tidak jadi tidak, tapi tetap syiddah dulu. Kalau kita tahan begini bunyinya, nggak ada aliran suara. Kapan hamasnya? Hamasnya muncul ketika lidah turun. Begitu ya. Ta juga sama. At. Jadi ketika lidah nempel, tidak ada udara, tidak ada suara. Tapi ketika lepas, baru ada seakan-akan ada udara yang mendorong dari dalam keluar. Iya. Tapi biasa kalau yang jauh nggak kedengeran, yang dekat aja yang bisa dengar. Itu ya ngajinya untuk bacaan ini. Tapi sekali lagi dalam bait ini yang ditekankan adalah wara'i syiddatan, jaga sifat syiddahnya. Jangan semua hamasnya, jangan semuanya hamas sementara syiddahnya tidak muncul. Syirkikum, gitu ya, tidak. Syirkikum watatawaffa fitnata, jaga. Itu dulu. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen terakhir ya di pertemuan kali ini, bahas tentang materi hari ini. Sebelum tutup, kita review dulu materi yang barusan kita bahas. Di awal tadi kita membahas tentang huruf lam yang memiliki sifat istifal, otomatis dia dibaca tipis. Tetapi pada kondisi tertentu dia dibaca tebal, yakni pada lafaz Allah. Lam pada lafaz Allah itu harus dibaca tebal. Tetapi syaratnya, kalau sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ya, contohnya tadi Rasulullahi, Abdullahi. Sementara kalau harokatnya kasroh, itu lamnya dibaca tipis biasa saja. Contohnya
bismillahi, billahi, gitu ya, dibacanya tipis. Jadi lam dibaca tafkhim pada lafaz Allah sebelumnya fathah atau dhammah, lam dibaca tarqiq atau tipis, lafaz Allah sebelumnya harokat kasrah. Dan berikutnya tadi ada penguatan penekanan pada huruf-huruf yang itbaq, huruf isti'la dan itbaq harus dibaca tebal. Ya, dan terutama pada huruf itbaq 4 dari 7 huruf isti'la ada 4 huruf yang masuk itbaq. Shad, dad, ta dan dha. Itu dibacanya lebih kuat tebalnya ya daripada huruf isti'la yang sisanya yang lain yang 3 huruf lagi. Contohnya aso gitu ya. Kemudian wabayin dijelaskan itu diucapkan dengan lebih jelas lagi, dengan jelas huruf-huruf itbaq. Contohnya dalam bait ini adalah huruf to. Ketika dia bertemu dengan huruf ta, to-nya sukun, huruf ta walaupun idgham tapi to-nya tetap muncul tebalnya. Contohnya ahaltu basalta. Nah, ta-nya tidak tebal. To-nya tidak boleh hilang tebalnya, tapi qalqalahnya hilang karena idgham. Kemudian tadi ada 2 pendapat para ulama yang ketika membaca nakhlukum. Nakhlukum atau nakhlukum. Qafnya diucapkan ketebalannya tapi tidak mantul. Baru kaf, atau qafnya hilang sama sekali, lebur ke kaf semuanya. Ini namanya idgham kamil yang lebur semua, atau tebal qafnya masih muncul, itu idgham naqis. Ya, silakan digunakan yang mana saja, ada 2 pendapat para ulama. Dan berikutnya perhatian untuk kita, yakni pada huruf-huruf yang sukun itu ya, jaga sukunnya, wahris ala sukuni fi ja'alna, tidak boleh mantul ja'alna, an'amta, maghdubi, dalalna. Kemudian hati-hati membaca mahdzurun, tidak boleh mahdzud, jangan tertukar dengan huruf dha karena ini huruf dzal yang kondisinya dhammah. Kemudian yang terakhir, jaga pelihara sifat syiddah pada huruf kaf dan ta. Kaf dan ta, jaga sifat syiddahnya, jangan hamas semua jadi ka ta. Ka berlebihan, ka tidak ka tapi ka saja biasa, ta saja. Itu ya, karena dia punya huruf syiddah, punya sifat syiddah yang utamanya. Lebih kuat lagi muncul ketika dia sukun atau tasydid. Ak. Nah, ini syiddah dulu, jangan langsung tidak dong ya, itu hamas semua. Syiddah dulu. Ak. Nggak boleh lama-lama. Ak. Ya, tapi kalau dia tasydid, akka, atta. Ya, itu saja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, menjadikan bacaan kita jauh lebih baik lagi sesuai dengan riwayat, sesuai dengan diroyah yang disampaikan oleh para ulama kita, dan menjadikan bacaan Al-Quran kita jauh lebih berkah, jauh lebih bermanfaat, wabil khusus di bulan yang penuh kemuliaan ini. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.